warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miftahul Jannah akan mempresentasikan hadis ke-15, yaitu etika orang yang beriman. Yang dimana dimaksud itu Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, yang artinya Abu Hurairah radhiyallahu anhu menerangkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Yang berarti, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Dalam hadis Arba'in 15 ini yang dimaksud yaitu Rasulullah SAW memerintahkan orang-orang yang beriman untuk berkata baik atau diam, yang menunjukkan bahwa perintah ini secara khusus ditunjukkan kepada orang yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, sekaligus menunjukkan bahwa apa yang disebutkan setelahnya adalah bukti kesempurnaan iman. Ucapan yang baik, memuliakan tetangga, dan memuliakan tamu adalah bukti kesempurnaan iman. Semakin baik seseorang mukmin mengamalkan adab ini, semakin sempurnanya imannya. Ini merupakan adab mukmin. Ini merupakan adab berbicara yang paling utama. Jika berbicara, maka berbicaralah yang baik. Jika tidak bisa bicara yang baik, maka lebih baik diam. Sebab pembicaraan yang tidak bisa baik mengotori hati, menyakiti orang lain, serta menimbulkan perpecahan dan permusuhan. Seseorang hendaklah menjaga lisannya, hanya pembicaraan baik yang keluar dari lisannya. Tanpa menjaga lisan, takkan tercapai bukti kesempurnaan iman. Jangan sampai ia membuat saudaranya terganggu atau terasa tidak aman. Pembicaraan yang baik yaitu ada 3: tidak memotong pembicaraan orang lain. Yang kedua, pembicaraan hal yang baik. Yang ketiga, menatap mata lawan bicara. Ada juga pembicaraan yang tidak baik, yaitu dusta, kebohongan, hoaks. Yang kedua, ghibah. Yang ketiga, fitnah. Yang keempat, mencelah dan menghina. Dan yang kelima, menyakiti orang lain. Selanjutnya, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim khairahu. Yang artinya yaitu barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia menghormati tetangga. Dalam hadis Arba'in 15 ini Rasulullah memerintahkan orang-orang beriman untuk memuliakan tetangganya. Sebagaimana dijelaskan di atas itu, tetangga adalah orang yang tinggalnya 40 rumah di kanan, kiri, depan, dan belakang rumah kita. Bahkan jika bisa lebih luas lagi, bisa berpegang pada pendapat yang mengatakan tetangga adalah seluruh penduduk di kampung tersebut. Dalam ayat ini disebutkan 2 kategori, yaitu tetangga dekat dan tetangga jauh. Tetangga dekat yang dimaksudnya itu tetangga yang memiliki kekerabatan kepada kita, dan tetangga yang jauh adalah tetangga yang tidak memiliki kekerabatan ke kita. Kita semuanya diperintahkan untuk menghormati dan berbuat baik kepada mereka. Makanya para ulama membagi tetangga itu ada 3 kategori, yaitu yang pertama, tetangga yang kerabat dan muslim. Jadi maksudnya dia tetangga, dia adalah kerabat kita, dia juga seorang muslim. Maka kata mereka tentangnya seperti mempunyai 3 punya hak, yaitu punya hak tetangga, punya hak sebagai kerabat, dan punya hak sebagai seorang muslim. Kita harus ditunaikan 3 hak dari mereka. Yang kedua yaitu tetangga muslim tetapi bukan kerabat, maka dia mempunyai 2 hak, yaitu hak sebagai tetangga dan hak sebagai seorang muslim. Yang ketiga yaitu tetangga yang bukan kerabat juga bukan muslim. Bisa jadi sebagian kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tinggal bersama
bersama orang-orang yang non-muslim, maka Islam mengajarkan kita jangan sampai menjadi penghalang dari hidayah mereka dan menyapa mereka. Islam memerintahkan kita untuk berbuat baik pada tetangga meskipun dia adalah seorang non-muslim. Hadiah hanya satu, yaitu hak tetangga. Tapi hak tetangga itu sangat penting. Bagaimana cara memuliakan tangga dengan berbuat baik dan tidak menyakiti mereka? Yaitu satu, saling berbagi kepada tetangga. Yang kedua, menjenguk ketika sakit. Yang ketiga, saling menghormati dan tidak mengganggu tetangga. Yang keempat, berbuat baik kepada tetangga. Saya akan lanjutkan hadis tersebut. وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ. Yang artinya barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tamunya. Dalam hadis Arba'in 15 ini, Rasulullah memerintahkan orang-orang yang beriman untuk memuliakan tamu. Di antara adab dalam memuliakan tamu adalah menghidangkan jamuan untuknya. Menurut Imam Ahmad, yang wajib adalah selama 1 hari semalam. Ini berlaku untuk tamu yang diistilahkan dengan dhaif, yakni musafir dari luar kota atau luar daerah. Bukan yang mukim di kampung yang sama, hendaklah mendahulukan yang tua daripada yang muda, mendahulukan tamu sebelah kanan daripada sebelah kiri, mengajak tamu berbincang-bincang dengan pembicaraan yang baik, sebagaimana poin awal hadis Arba'in 15 ini. Jika tamu menginap, hendaklah tuan rumah tidak tidur sebelum tamu tidur. Dan jika tamu pulang, hendaklah diantar sampai ke depan rumah. Demikian luar biasanya dalam memuliakan tamu. Setelahnya Rasulullah dan sahabat menjadi orang terdepan dan memberikan keteladanan. Tolha Ummum Sulaiman radhiyallahu anhu merupakan salah satu pasangan fenomenal dalam memuliakan tamu. Meskipun tidak memiliki apa-apa, hanya ada makanan yang seadanya untuk anak, mereka berikan makanan itu kepada tamu. Mereka mematikan lampu agar tidak kelihatan bahwa tuan rumah sesungguhnya tidak memiliki makanan lain untuk dimakan. Sebaliknya, jika posisi kita sebagai tamu, kita harus mengetahui kondisi tuan rumah. Jangan sampai menyusahkan mereka. Adab menerima tamu, yaitu 1. Mengucapkan salam dan selamat datang. Yang kedua, berpakaian sopan. Yang ketiga, bersalaman dan menyambutnya. Yang keempat, membuat suasana nyaman. Yang kelima, menyajikan hidangan makanan. Yang keenam, melayani tamu menginap. Dan yang ketujuh, mengantarkan tamu saat pulang. Saya akan melanjutkan hadis ke-16. Jangan marah. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, rajulan qala linabiyya sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menerangkan bahwa ada seseorang lelaki berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ausini, berilah aku nasihat." Dalam hadis 16 Arba'in Nawawi, sahabat minta nasihat, "Ausini," yang artinya nasihatilah aku. Seseorang muslim suka meminta nasihat yang bermanfaat di dunia dan akhirat, nasihat yang memasukkan ke dalam surga. Yang dimaksud nasihat adalah bentuk kasih sayang dan kepedulian seseorang terhadap saudara muslim lainnya. Dengan memberikan nasihat, seseorang akan terselamatkan dari perbuatan yang tidak baik dan merugikan. Demikian pula akan kita dapati banyak dialog sahabat dengan Rasulullah dalam hadis-hadis lainnya yang menunjukkan betapa para sahabat sangat merindukan syurga. Kerinduan kepada syurga ini kemudian membuat para sahabat
Rasulullah sahabat Nabi selalu berorientasi mendapatkannya dengan menanyakan kepada Rasulullah amal-amal yang bisa memasukkan ke surga, lalu bersegera mereka mengamalkannya. Semoga kita juga memiliki kerinduan yang sama, sebab dunia ini sementara, hidup ini sebentar saja, sedangkan di akhirat kekal dan abadi selamanya. Di sana ada dua tempat kembali, yaitu surga dan neraka. Hadis ini menunjukkan akhlak mendasar seorang muslim, pengelolaan emosi yang baik dan menjaga dirinya dari banyak keburukan dan mendatangkan banyak kebaikan. Dan itu terangkum dalam sabda Rasulullah, jangan marah, sabar dan menahan marah juga merupakan karakter yang bertakwa. Selanjutkan, qala la taghdab faraddada miraran qala la taghdab. Beliau menjawab, jangan marah, maka diulanginya beberapa kali. Kemudian Nabi bersabda, jangan marah. Dalam hadis Rasulullah mengulang-ulang sabda jangan marah menunjukkan betapa pentingnya larangan marah. Di antaranya karena marah adalah seluruh keburukan. Betapa banyaknya keburukan yang terjadi akibat seseorang tidak bisa menahan amarah, kata-kata yang tidak bisa terkontrol, tindakan di luar terkendali, dan keputusan tanpa pikir panjang yang diakhirinya disesali. Contoh sepertinya itu ada dua, yaitu saat marah suami istri mengeluarkan kata-kata yang tidak baik, terkontrol hingga membuat rumah tangga mereka berantakan. Bahkan kadang berujung kata perceraian dan perpisahan. Bukan hanya mereka berdua yang rugi, anak-anak juga menderita menjadi korbannya. Contoh yang kedua itu ketika marah, orang tua bisa berbuat di luar terkendali. Selain kata-kata yang membuat anak-anak takut, terkadang ayah yang marah main tangan kepada anaknya, buah hati yang mestinya disayangi juga disakiti. Anak yang mestinya mendapat kasih sayang justru menjadi sasaran kekerasan. Anak pun tumbuh dengan luka inner child dan mengalami amputasi kecerdasannya. Kemarahan menghimpun seluruh keburukan, kebalikannya sabar menghimpun seluruh kebaikan. Seseorang yang sabar dan tidak marah, ia akan mendapatkan kebahagiaan dan ketenangan. Maka kata-katanya pun terkontrol, tindakannya terkendali, keputusannya yang matang. Orang yang sabar dan menjauhi kemarahan, ia akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dicintai sesama manusia. Saya akan melanjutkan hadis ke-17, yaitu berlaku ihsan dalam segala hal. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Ya'la Shaddad ibni Aushin radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Abu Ya'la Shaddad bin Aus menerangkan bahwa Rasulullah SAW bersabda. Hadis ini adalah hadis riwayat Muslim, otomatis hadis yang syahih yang diriwayatkan dari seorang sahabat bernama Abu Ya'la Shaddad bin Aus al-Khazraji al-Ansyari. Kunya beliau adalah Abu Ya'la, nama beliau adalah Shaddad. Ayah beliau adalah Aus al-Khazraji, adalah salah satu kabilah penting di kota Madinah. Al-Ansyari berarti beliau berasal dari Madinah, dan beliau adalah salah seorang sahabat yang mengumpulkan antara ilmu dan beribadah. Beliau dikenal sebagai seorang ulama fikih, juga dikenal dengan banyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha kataba ihsana ala kulli syai'in. Sesungguhnya Allah menetapkan kebaikan ihsan atas segala sesuatu. Dalam hadis meriwayatkan dari Rasulullah SAW bahwasannya kata-kata dalam hadis artinya adalah mewajibkan sebuah kewajiban syar'i, kewajiban agama, bukan kitab kauniyah seperti penulisan takdir, tapi ini adalah mewajibkan suatu urusan agama.
Sebagaimana firman Allah Taala yang masyhur, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Wahai orang-orang yang beriman, telah wajib atas kalian untuk berpuasa, yakni bulan-bulan Ramadan. Jadi kata-kata artinya adalah mewajibkan. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita untuk berbuat baik dalam segala sesuatu, dalam segala hal, dalam ibadah kita, dalam muamalah kita dengan sesama manusia, dalam usaha pekerjaan kita, semuanya kita diwajibkan untuk berbuat baik dalam hal-hal itu. Hadis ini menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala sangat menyayanginya hamba-hambanya, yaitu Allah menetapkan hadis ini baik pada sesama. Contoh dalam hal ini adalah memberi petunjuk pada jalan orang yang tersesat, juga memberi makan pada orang yang membutuh makan. Fa idza qataltum fa ahsinul qitlan wa idza dabahtum fa asnuz zabhat. Maka apabila kalian membunuh di dalam peperangan, lakukanlah dengan baik. Jika kalian menyembelih, maka lakukanlah dengan baik. Hadis ini menjelaskan bahwa hadis ini menunjukkan dorongan untuk berbuat ihsan pada segala sesuatu. Dalam membunuh atau menyembelih diperintahkan dengan cara yang baik, yaitu dengan mengikuti tuntunan syariat. Wajib berbuat ihsan segala sesuatu dan bentuknya bermacam-macam. Bisa pada amalan seperti yang satu, dalam hal yang wajib, yaitu menjalankan kewajiban secara sempurna sebagaimana yang dituntut, sedangkan berbuat ihsan dalam hal menyempurnakan yang sunat tidaklah wajib. Yang kedua, meninggalkan yang haram. Yang ketiga, sabar terhadap yang tidak menyenangkan tanpa mengeluh atau mengeluh pada takdir. Yang keempat, berbuat baik dalam muamalah dengan manusia lainnya. Yang kelima, berbuat baik ketika membunuh yang dibolehkan untuk dibunuh. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam biasa memberikan contoh dalam menjelaskan sesuatu. Nah, dalam hadis ini disebutkan contoh ihsan, yaitu dalam hal menyembelih. Bagaimana cara berbuat baik ketika menyembelih? Caranya itu dengan mengikuti tuntunan syariat Islam saat menyembelih. Wal yuhidda ahadukum safratahu wal yurih zabihatahu. Hendaklah setiap kalian menajamkan pisaunya dan menyenangkan hewan sembelihnya. Aturan-aturan yang penting yang jadi syarat yang mesti dipenuhi, yaitu satu, yang menyembelih adalah seorang muslim atau ahli kitab atau Yahudi Nasrani. Yang kedua, menggunakan alat pemotong baik tajam atau tumpul asalkan bisa memotong, atau mengalirkan darah baik berbahan stainless, perak, emas, tongkat dan kayu. Yang ketiga, yang dipotong adalah 4 bagian, 2 urat leher, saluran nafas dan saluran makan. Namun kalau memotong 2 urat leher atau saluran nafas dan saluran makan saja tetap sah dan halal. Yang keempat, yang dipotong adalah bagian 4, yaitu yang keempat, wajib menajamkan pisau atau alat pemotong ketika menyembelih. Yang kelima, wajib menyenangkan hewan yang disembelih. Caranya adalah dengan mempercepat cara menyembelih. Di antara adab-adab yang bisa dipenuhi saat menyembelih kurban, yaitu yang kesatu, membaringkan hewan yang akan dikurbankan. Yang kedua, ikat kaki hewan supaya disembelih. Yang ketiga, petugas membaca bismillah. Yang keempat, yang ketiga, petugas penyembelih dan hewan kurban menghadap kiblat. Yang keempat, sebelum penyembelih petugas membaca bismillah. Yang kelima, membaca takbir 3 kali dan tahmid, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahi hamda. Allah yang maha besar, Allah yang maha besar, Allah yang maha besar, segala puji bagimu. Yang keenam, melantunkan salawat Nabi, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Yang ketujuh, membaca doa menyembelih yang kurban, Allahumma azihi minka wa ilaika fataqabbal minni ya karim. Yang kedelapan,
menyembelih urat nadi dan kerongkongan hewan kurban hingga putus atau sembelih dari pangkal leher. Yang kesembilan, setelah benar-benar mati hewan kurban baru boleh dikuliti. Itulah ada hadis yang saya jelaskan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuri Afia. Saya ingin menjelaskan hadis ke-18 tentang bertakwa yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Zarrin Jundub bin Junadah, dari Abu Zar Jundub bin Junadah, wa Abi Abdirrahmani Muazin ibni Jabalin radhiyallahu anhuma, dan Abu Abdurrahman Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun engkau berada. Maksudnya yaitu bertakwa dan berakhlak mulia itulah yang paling penting menyebabkan banyak orang yang masuk surga. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam ditanya mengenai perkara yang banyak memasukkan seseorang ke dalam surga. Beliau menjawab, takwa kepada Allah dan berakhlak yang baik. Beliau ditanya pula mengenai perkara yang banyak memasukkan orang ke dalam neraka. Jawab beliau yaitu perkara yang disebutkan karena mulut dan kemaluan. Karena mulutnya yang membicarakan orang lain dan kemaluannya yang digunakan untuk hal-hal maksiat. Takwa asalnya adalah menjadikan antara seseorang hamba dan sesuatu yang ditakuti suatu penghalang. Sehingga takwa kepada Allah berarti menjadikan antara hamba dan Allah suatu benteng yang dapat menghalangi dari kemarahan, murka dan siksa Allah. Takwa ini dilakukan dengan melaksanakan perintah dan menjauhi maksiat. Namun, takwa yang sempurna kata Ibnu Rajab Al-Hambali adalah dengan mengerjakan kewajiban, meninggalkan keharaman dan perkara yang syubhat, juga mengerjakan perkara sunnah dan meninggalkan yang makruh. Inilah derajat takwa yang paling tinggi. Dan orang yang bertakwa itu adalah mereka yang menjauhi hal-hal yang diharamkan dan menunaikan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha, yaitu dan ikutilah perbuatan jahat dengan perbuatan baik. Dalam konteks ini, jika seseorang melakukan suatu perbuatan maksiat, maka hendaknya ia segera mengiringinya dengan perbuatan yang baik. Misalnya, sholat, sedekah, puasa, istighfar, zikir, dan perbuatan baik lainnya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, dan dirikanlah sembahyang itu pada kedua tepi siang, pagi, dan petang, dan pada bagian permulaan daripada malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan dosa, dan itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat. Dengan penjelasan firman Allah tersebut, maka diketahui bahwa perbuatan buruk atau maksiat yang dilakukan tanpa sengaja akan terhapus oleh perbuatan baik. Mengenai hal ini, ada beberapa contoh kemaksiatan dan perbuatan baik sebagai berikut. Jika kesalahan itu adalah membicarakan keburukan orang lain di hadapan seseorang, maka kebaikannya yaitu adalah dengan memuji orang tadi di hadapan orang yang diajak menggibah sebelumnya, atau ia beristighfar kepada Allah. Selanjutnya contohnya yaitu lagi, jika keburukannya atau kesalahannya yaitu mencela seseorang di hadapan orang lain, maka kebaikannya itu adalah menghormatinya, memuliakannya, dan menyebutnya dalam kebaikan. Selanjutnya yaitu wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, dan berakhlaklah kepada manusia dengan akhlak yang baik. Nabi SAW menggabungkan antara takwa dengan berakhlak yang baik atau yang mulia, karena takwa akan memperbaiki hubungan manusia dengan Allah, sedangkan berakhlak yang mulia memperbaiki hubungan antara sesama. Takwa pada Allah mendatangkan cinta Allah,
sedangkan akhlak yang baik mendatangkan kecintaan pada manusia. Selanjutnya yaitu rawahu Tirmizi, diriwayatkan Tirmizi wa qala hadisun hasan. Ia berkata hadis ini hasan. Wa fi ba'din nusukh, dan dalam sebagian kitab disebutkan hadis ini hasanun sahih, hasan lagi sahih. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hadis yang ke-19, yaitu jagalah Allah, yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. An Abil Abbasi Abdillah bin Abbasin radhiyallahu anhu maqala, dari Abu Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman faqala. Suatu hari aku berada di belakang Rasulullah, lalu beliau bersabda, ya gulamu inni u'allimuka kalimah. Wahai anak muda, aku hendak mengajarimu beberapa kalimat. Ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Ihfazillah tajidhu tujahaka. Jagalah Allah senantiasa, Allah akan mendapati. Jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapatinya bersamamu. Iza sa'alta fas'alillah. Bila engkau memohon sesuatu, mohonlah kepadanya. Wa iza ta'anta fasta'in billah. Bila engkau meminta pertolongan, maka mintalah kepada Allah. Wa'lam annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in. Ketahuilah, jika seluruh umat manusia ini berkumpul untuk memberikan sesuatu yang bermanfaat bagimu, lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka. Maka mereka tidak akan bisa memberi manfaat kepadamu kecuali atas sesuatu yang telah ditetapkan Allah kepadamu. Wa ini jitama'u ala an yaduruka bisyai'in. Dan seandainya seluruh umat manusia ini berkumpul untuk memberikan sesuatu yang mencelakakanmu, lam yaduruka illa bisyai'in qad katabahu Allahu alaika. Kecuali dengan sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah terhadapmu. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Pena-pena telah diangkat dan lembaran-lembaran telah mengering tintanya. Diriwayatkan oleh Tirmizi dan ia menyatakan sebagai hadis hasan sahih. Ta'arraf ilallahi firraha. Dalam riwayat selain Tirmizi dijelaskan, ia arifka fi syiddati. Jagalah Allah, niscaya engkau akan bersamanya. Wa'lam anna ma aqta'aka lam yakun liyusibak. Jagalah Allah, kenalilah Allah di waktu lapang. Wa ma asabaka lam yakun liyuqti'aka. Niscaya ia akan mengenalimu di waktu kesempitan. Wa ma asabaka lam yakun liyuqti'aka. Ketahuilah bahwa segala perbuatan salahmu belum tentu mencelakakanmu. Wa'lam anna nasra ma'as sabri. Dan musibah yang menimpamu belum tentu akibat kesalahanmu. Wa annal faraqa ma'al karbi. Ketahuilah bahwa kemenangan beserta kesabaran. Wa anna ma'al usri yusra.
kebahagiaan beserta kedukaan, dan setiap kesulitan ada kemudahan. Jadi yang dimaksud dengan jagalah Allah adalah menjaga hak-hak Allah di sini, yang adalah menjaga batasan-batasan hak-hak, perintah dan larangan-larangan Allah. Bentuk menjaga hak Allah seperti: 1. Menjalankan sholat. Bahkan ini adalah bentuk perkara yang paling penting untuk dijaga. Yang kedua yaitu menjaga bersuci, karena bersuci adalah pembuka sholat. Yang ketiga menjaga kepala dan perut. Bentuk menjaga kepala adalah menjaga kepala adalah pendengaran, penglihatan dan lisan dan berbagai keharaman. Sedangkan bentuk menjaga perut adalah menjaga apa yang ada di dalamnya, yaitu menjaga hati dari perkara haram, serta menjaga perut dari dimasuki makanan dan minuman yang haram. Selanjutnya itu menjaga lisan dan kemaluan. Yang kelima, belajar ilmu agama sehingga bisa menjalankan ibadah dan muamalah dengan baik. Adapun balasan dari menjaga Allah adalah akan mendapatkan penjagaan dari Allah, di antara lain bentuknya. Yang pertama, Allah akan menjaga untuk urusan dunianya, akan diberi penjagaan pada badan, anak, keluarga, dan harta. Yang kedua, jika ia menjaga hak Allah pada waktu muda dan kuat, Allah akan menjaganya pada waktu tua dan lemah. Yang ketiga, keturunannya akan dijaga. Yang keempat, akan dijaga dari gangguan jahat. Yang kelima, Allah akan menjaga agama dan iman, serta diselamatkan dari syubhat dan syahwat. Selanjutnya itu kalimat hadis, jagalah Allah ini niscaya akan mendapatkannya di hadapanmu. Maksudnya adalah siapa yang menjaga aturan Allah dan memperhatikan haknya, ia akan mendapati Allah dalam setiap keadaan. Dan Allah akan selalu ada di saat kesusahan ataupun senang, di mana Allah akan menolong, menjaga, dan memberi taufik kepadanya. Selanjutnya, maksud dari ketahuilah jika seluruh umat manusia ini berkumpul untuk memberikan sesuatu yang bermanfaat bagimu, maka mereka tidak akan bisa memberi manfaat bagimu. Dan seandainya seluruh umat manusia ini berkumpul untuk mencelakakanmu, maka mereka tidak akan bisa mencelakakanmu kecuali dengan atas sesuatu yang ditetapkan oleh Allah terhadapmu. Maksudnya adalah bersandar kepada Allah sepenuhnya, karena hanya Allah yang dapat mendatangkan manfaat dan menolak mudarat. Allah berfirman, jika Allah menimpakan suatu mudarat kepadamu, tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali kecuali jika Dia menghendaki kebaikan bagimu. Tidak ada yang dapat menolak karunia yang memberikannya itu kepada siapa Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Dialah yang Maha Pengampun bagi Maha Penyayang. Inilah yang menjadikan Allah satu-satunya yang berhak dicintai, diibadahi, dikagumi, diberikan takzim sejati. Hanya Allah yang mengatur kehidupan seorang hamba. Olehnya Rasul berkata, jika engkau meminta, mintalah pada Allah. Jika engkau meminta, maka mintalah kepadanya. Dan selanjutnya maksud dari pena-pena telah diangkat dan lembaran-lembaran telah mengering. Ini adalah sebuah peribahasa yang dimana dia dimaksud ketika pena telah dituliskan dan lembarannya telah kering, saat itulah seorang manusia telah ditetapkan baginya rezeki, ajal, kesulitan dan kesenangan hidup. Namun gambaran makhluk ciptaannya berupa manusia ini memiliki sifat yang telah ditegaskan dalam Al-Quran Karim. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Enter. Saya akan membacakan hadis yang arba'in yang ke-20 atau arba'in Nawawiyah yang berbunyi An Abi Mas'udi Yu'batabni Amril Ab Rosyal Batriyah. Dari Abu Mas'udi Uqbah bin Amr al-As
an Ashari al-Badri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna mimma atrokansu min kalamin nubu watil au. Sesungguhnya di antara perkataan yang diketahui oleh manusia dari perkataan kenabian terdahulu adalah iza lam tahtifas masikta. Jika engkau tidak malu, maka berbuatlah sesukamu. Hadis ini menunjukkan bahwa sifat malu adalah sisa astrat dari ajaran Nabi terdahulu. Kemudian manusia menyebarkan dan mewariskan dari para nabi tersebut pada setiap zaman. Malu sendiri dalam bahasa Arab berarti kata yang diungkap untuk menggambarkan reaksi yang terjadi pada manusia ketika melakukan sesuatu yang tidak dipandang indah menurut nilai agama atau akhlak. Kemudian dia seketika berhenti dan timbul rasa malu. Contohnya, malu ketika datang terlambat, dan malulah berdua-duaan di tempat umum atau pacaran di tempat umum. Sebenarnya hadis ini memiliki dua makna. Satu, menunjukkan hal negatif yang harus dijauhi, dan dua, menunjukkan pada hal mubah. Untuk makna ke satu berarti jika kamu sudah tidak memiliki rasa malu, maka berbuatlah sekehendakmu sebagaimana orang gila yang melakukan sekehendak hatinya. Dan makna kedua adalah jika kamu melakukan sesuatu selama itu bukan hal membuatmu malu, maka lakukanlah. Contoh bernyanyi-nyanyi di tempat umum. Ya, hadis itulah yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum.